Terus harapannya Mas Tio apa dengan datang ke sini? Saya pengen minta bantu sama Roy. Hmm. Gimana selanjutnya hidup saya ini? Gimana ke depannya gitu? Mudah-mudahan kami bisa memberikan bantuan yang dia harapin sama Mas Tio ya. Mudah-mudahan Mas Tio juga bisa dapat solusinya nih, tapi bukan dengan bunuh diri dan nyakitin diri sendiri Mas, karena itu malah nggak nyelesain masalah apa-apa. Ya. Oke. Takutnya malah jadi tambah depresi ya. Iya, karena Karena nggak nerima, menyalahkan diri. nyalahin diri sendiri terus. Oke, Mas Tio, sabar dulu, tahan dulu emosinya. Kami akan ajak Mas Tio untuk ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tio, dengan tanggal lahir 4 Juni 1991. Sosok yang sangat tulus berhubungan dengan siapapun. Saya melihat rasa tulus yang ia miliki dikecewakan oleh orang lain. Masa lalu yang saya lihat, ia sangat bahagia dengan pasangannya. Akan tetapi, setelah adanya sebuah kejadian, membuat ia mengingat sampai saat ini dan tidak bisa terlupakan. Aura yang saya dapat di sini adalah kesedihan yang sangat mendalam. Kesedihan dan tangisan yang sangat kencang. Udah, Mas Tio duduk aja. Selamat malam. Malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Tio, dengan tanggal lahir 4 bulan 6 1991. Mas Tio ini adalah seorang atlet sepak bola. Hidupnya adalah bola. Tapi satu hari dia naik motor, mengalami kecelakaan, masuk rumah sakit dan harus dioperasi kakinya. Keluar rumah sakit dia udah nggak bisa main bola lagi. Dia nggak bisa main bola lagi. Ya. Istrinya masih terus minta ini itu, minta nafkahi ini itu. Tapi yang buat depresi adalah karena Mas Tio ini hidupnya sepak bola, sementara dia nggak bisa melakukan itu. Jadi nggak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Jual-jual barang semua habis, sampai istrinya akhirnya pergi meninggalkan dia. Dan ini yang membuat Mas Tio ini makin terpuruk, bahkan sering banget mau bunuh diri, Roy. Oh, Tadi di belakang waktu sebelum masuk juga saya sebut karena dia mau bunuh diri. Tangannya tuh udah megang. Aduh. serem ya. Ya kan, saya mengerti sih perasaannya bagaimana hancur banget. Dan hidupnya memang, ya gimana lagi ya kan. Apalagi sekarang cari kerja. Gak ada guna lagi nih. Makanya dia datang ke sini, harapannya nih saya ingin minta bantuan untuk melanjutkan hidup. Saya mau minta masukan dari Roy gitu. Coba tanya, dia bisa nyetir gak? Mas Tio bisa nyetir motor kan? Bisa nyetir mobil? Bisa. Apa? Hah? Apa? Bisa nyetir mobil? Mobil. Mobil. Mas Tio. Ini kejadiannya udah cukup lama, Mas. Lumayan. Lumayan lama. Lebih dari setahun. Lebih. Lebih dari 2 tahun. Kurang lah. Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Ya masih ini belum bisa nerima yang akhirnya dia bisa bangkit gitu. Gimana cara motivasi orang ya, Roy, supaya dari terpuruk bisa bangkit lagi? Apa sih yang harus dipikirin?
untuk sekarang Tionya sih memang kita kalau ngomong gampang, Gampang ya. karena Iya, ngalamin. tapi nggak ngalamin. Kalau Tio yang ngalamin ya pasti susah. Pasti yang bisa bikin supaya nggak terpuruk ya sebenarnya kayak nonton movie, nonton Gimana nih hidup saya lagi? terus kayak gitu. Nggak, iya, that's why nggak bisa kita untuk Udah nggak punya apa-apa lagi. depresi dan banyak doa tiap hari. Dia mendekat curhat ke atas. Iya, curhatnya ke atas, siapa tahu ada rezeki lebih iya. gitu tiba-tiba. Stres juga sih, kayak saya lihatnya stres juga. Oh iya, keluarga Mas Tio gimana? Jauh. Ada di kota yang sama? Enggak. Mereka tahu kondisi Mas Tio sekarang terpuruk kayak begini? Enggak tahu deh. Nggak ngomongin ke mereka, nggak ngomongin ke keluarga gitu? Gimana cara ngomonginnya? HP aja nggak punya. Iya. Tapi maaf ya tetangga-tetangga gitu. Nggak ada, saya pindah-pindah. Sekarang Ada nginep bantuan? sama rumah teman. Besok sana lagi. Kalau dia nggak suka lagi sama saya, diusir lah. Saya kan nggak bisa kerja. Ini gara-gara kaki nih. Ya mas. Iya. Dan Nanti malah tambah parah, nggak nyelesain masalah apa-apa loh. Malah ada masalah baru nanti. Jadi selama ini pindah-pindah tinggalnya, numpang hidup di tempat teman-teman begitu. Iya. Nggak ada yang peduli satupun. Saya dulu balik ke rumah yang lama, saya liatin dari jauh. Saya kira istri saya balik, nggak ada. Istri mas kemana? Pernah dicari nggak? Nggak pernah. Mungkin dia ada punya suami lain. Tapi kalau seandainya istrinya mungkin ada, kamu bisa semangat lagi nggak, Tio? Dan melanjutkan hidup kamu yang lebih baru lagi. Secercah harapan, paling nggak ada teman hidup semangat, motivasi. Iya. Bagaimana, Tio? Sakit di kepala. Tapi mungkin emang bener kata Royce yang nolong dia harus istri. Orang terdekat, Iya. orang yang benar-benar Oh, bisa iya. Setidaknya datang melihat. Ya mudah-mudahan dengan aja. Tolonglah! Iya, kita coba bantu, kita coba nolong. Pelajaran hari ini ya buat pemirsa di rumah. Berarti kita nggak pernah tahu sebenarnya kita berada di atas, kapan kita ada di atas, kapan kita ada di bawah. Iya. Dan ketika kita di bawah, kita akan melihat siapa sebenarnya orang yang loyal atau setia. Dan kita yang berada di atas, semua udah pada datang. Di situ pelajaran yang aku tangkap dari Mas Tio. Hari ini aku belajar itu di Iya, pikiran saya. benar-benar. Tapi memang kalau saat kita terpuruk, terutama seorang suami ya, kehadiran istri itu justru yang Iya. satu-satunya yang bisa Heeh. masih motivasi. Tapi sayangnya kalau istrinya ninggalin, Malah berbalik. Ini nggak tulus berarti. Kalau dia sayang banget, benar-benar dia urusin sampai. Berdua Iya. survive ngapain ya. saling support, biar bangkit lagi semangatnya. Minimal dia kan kasihan lihat kondisi. Iya, ya minimal dari situ, dari kasihan. Rasa iba. Tolonglah, Ma. Mas Tio, mungkin kami nggak bisa membantu banyak, tapi mungkin ya izinkan kami untuk ya paling nggak dengerin dulu deh ya Mas Tio. Mudah-mudahan ini bisa membuat Mas Tio semangat lagi nih, karena dengan mengakhiri hidup justru nggak menyelesaikan apa-apa, terutama apalagi nyakitin kakinya lagi. Ya mungkin nggak bisa ngebalikin istrinya datang juga kan. Udah banyak penyakit, aduh. Gak ada yang peduli. Aduh, mau disampaikan dia kasih sugesti apa gitu bro. Apa? Kenapa sih? Enggak. Tapi lingkungannya Tio emang nggak pernah mempertemukan kamu sama istri kamu ya Tio ya? Nggak ada. Hah? Nggak Dia pernah? benar-benar pergi jauh. Pergi jauh deh.
Oke, istrinya namanya siapa? Linda. Linda. Iya, Linda? Linda. Linda. Oke. Kenapa Mbak nanya namanya? Karena gini, jadi kemarin begitu Mas Tio bertemu dengan tim Menembus Mata Batin dan dapat ceritanya ini, kita coba untuk nyari orang yang punya pengaruh besar buat Tio yang bisa ngasih semangat Iya. itu siapa. Ketemu akhirnya. Ada satu orang yang dirasa bisa memberikan semangat untuk Mas Tio. Siapa kan? Nah itu dia, Mas Tio mau nggak ketemu sama orang yang memang harapannya nih bisa memberikan semangat lagi buat Mas Tio? Mau nggak ketemu sama dia? Gak ada yang peduli. Hah? Gak ada yang peduli. Percuma aja. Ada ya orang yang peduli. Ini dia peduli sampai dia bela-belain datang ke sini, mungkin mengorbankan waktu, tenaganya. Ada kok yang masih peduli. Boleh minta tolong di-invite, bawa masuk aja. Dikasih maskernya, ditutupin sama dikasih audio. Maafin aku. Ngapain kamu kesini? Maafin aku. Bener salah ninggalin Mas. Ngapain kamu kesini? Ini pegang. Aku pengen kembali sama kamu. Dulu ngapain kamu tinggalin aku? Aku gak berniat ninggalin kamu, Mas. Aku mohon maaf. Sekarang kamu minta maaf. Oke, sabar dulu Mas Tio. Mas Tio, Mbak boleh berdiri dulu, boleh duduk dulu. Ya duduk dulu Mbak. Di sebelah sana boleh. Di sebelah sini, sebelah sini. Maaf sini. Sebelah sini, maaf. Iya. Apa sih dia Selamat datang malam kesini? Mbak. Iya. Sebentar ya, sabar ya Mas ya. Saya mau tanya Mbak ini betul namanya adalah. Iya. Oke, kita ganti dengan nama samaran ya. Kita ganti Bunga ya. Oke. Mbak Bunga, Mbak ini siapa? Boleh jelasin nggak ke kita semua? Saya istrinya. Istrinya Mas Tio. Iya. Saya waktu itu, waktu keadaan ekonomi lagi krisis, saya nggak sengaja ninggalin suami Apa sih? saya. Saya sebenarnya nggak ada niatan untuk ninggalin suami saya. Tapi yang Mbak lakukan adalah pergi. Iya. Karena saya di situ bener-bener bingung banget. Harus bagaimana? Saya bingung. Tapi saya boleh nanya nggak? Kamu, Bunga, kamu masih sayang nggak sama Tio? Sayang. Yakin? Iya. Apapun yang terjadi ya? Dalam suka dan duka dan maut dan hidup dan maut, bukan? Iya. Karena jalan satu-satunya nih yang bisa nyembuhin dia tuh kamu. Iya. Gak ada orang lain yang bisa nyembuhin. Saya ngeliat di sini auranya tuh, aromanya tuh bener-bener bikin si Tio ini sebenarnya tenang gitu. Tapi dia tidak bisa mengekspresikannya karena dia udah terlanjur stres dan dia denial. Kamu jangan berkecil hati. Sebenarnya yang princessnya, the key-nya, yang punya kuncinya ya kamu. Iya. Itu bener. Ya, Iya. yang lalu udah aja lah berlalu. Mau dipikirin sampai kapan juga udah nggak bisa balik gitu. Yang ada sekarang adalah solusi supaya dia ini nggak bunuh diri. Selama ini, selama terpuruk dan selama cedera seperti ini,
Mbak Bunga pernah memberikan support nggak? Pernah saya. Apa yang Mbak Bunga lakukan? Ya saya suruh usaha kecil-kecilan biar bisa menghidupi keluarga saya. Oh, Ngapain dia kesini? Tapi dia tetap gak mau, pengen keinginannya tentang hobi dia. oh tetap ininya mindsetnya ke bola ya. Iya. Jadi emang udah dari situ akar masalahnya Itu karena mungkin nggak bisa main cita-cita bola. dia, cita-cita Tio dari kecil ya. Iya Mas. Mas Tio jangan